warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Kelistrik Monetan sesi 0063 dengan dosen pengampu Ibu Rahmah Evita Putri MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang aplikasi elektromagnetik pada 5 teknologi terbarukan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya Siti Romlah dengan NIM 20231137 dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Nadira Gita Cahyani dengan NIM 20231128. Selanjutnya Ulfah Mardiah dengan NIM 20231039 dan yang terakhir yaitu Yulia Pridayani dengan NIM 20231145. Baik, materi pertama akan saya jelaskan, yaitu materinya apa itu elektromagnetik. Elektromagnetik adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat ini lalu menciptakan medan magnet yang memiliki konsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan, di mana medan magnet akan menghilang ketika arus dimatikan. Selanjutnya, keuntungan utama dari sebuah elektromagnet adalah yaitu medan magnet dapat dengan cepat diubah dengan mengendalikan jumlah arus listrik dalam lilitan. Namun, tidak seperti magnet permanen yang tidak membutuhkan daya. Sebuah elektromagnet membutuhkan pasokan arus terus untuk mempertahankan medan magnet. Elektromagnet banyak digunakan sebagai komponen dari perangkat listrik lainnya. Bisa dikatakan seperti motor listrik, bel listrik, generator, seloid elektromekanis, pengeras suara, cakram keras, hingga mesin MRI. Elektromagnet juga digunakan dalam industri untuk mengambil dan memindahkan benda besi berat seperti besi atau baja tua. Elektromagnet ini juga digunakan pada televisi di mana digunakan untuk membelokkan berkas elektron pada tabung gambar. Next. Materi kedua yaitu aplikasi elektromagnet pada teknologi terbarukan. Yang pertama yaitu MRI. MRI adalah alat untuk mendeteksi penyakit, menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ bagian dalam manusia, tanpa melalui pembedahan. Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Kemudian, nukleon tersebut ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon tersebut memancarkan gelombang radio dan akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi organ dalam tubuh. Gambar yang dihasilkan yaitu dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Teknik ini lebih aman dibandingkan dengan teknik ronsen, yaitu menggunakan sinar X. Selain mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia, misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsangan panas atau dingin, serta dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Berikut ini adalah komponen dari MRI scanner Cutaway. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfah. Kepada Ulfah, kami silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai motor listrik, yang mana motor listrik merupakan sebuah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang mana next dear. Dapat teman-teman lihat di slide PowerPoint ini, yaitu ini merupakan skema dari motor listrik DC, yang mana pada skema ini rotomotor diskemakan dengan sebuah kawat angker pengantar listrik membentuk persegi panjang, dan pada kedua ujung kawat angker terpasang komutator berbentuk lingkaran yang terbelah di tengahnya, yang mana sama sering kita dengar yaitu dengan sebutan cincin belah. Cincin belah ini termasuk bagian dari rotomotor, sehingga ia ikut berputar dengan rotomotor, sedangkan satu motor tersusun atas dua magnet yang berbeda kutub namun saling berhadapan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira. Pada Dira, kami silakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bel listrik. Elektromagnet dimanfaatkan pada bel listrik, dan bagian-bagian bel listrik diantaranya adalah: pada bel listrik, elektromagnet merupakan sepotong besi lunak yang dibengkokkan membentuk huruf U. Yang kedua, jangkar merupakan sebatang besi lunak yang terpasang pada batang es yang menggunakan perantara sehingga jangkar dapat menghadap kutub-kutub elektromagnet. Ketiga, pegas kontra. Pegas baja datar yang sedikit dibengkokkan dan terpasang dengan jangkar dengan bantuan skrup disebut dengan pegas kontak. Keempat, skrup kontak adalah bagian dari bel listrik yang terdiri dari batangan kuningan yang dilalui oleh skrup kuningan. Skrup ini berfungsi untuk mencegah oksidasi pada saat terjadi percikan api. Yang kelima, pemukul dan gong. Pemukul ini terhubung dengan jangkar yang terbuat dari baja, sedangkan gong terbuat dari kuningan. Cara kerja bel listrik: ketika terminal T1 dan T2 pada bel dihubungkan dengan baterai melalui seklar. Pada saat seklar ditekan, arus mengalir dari baterai ke elektromagnet dan dilanjutkan ke skrup kontak sampai akhirnya ke terminal T2 dan kembali ke baterai. Ketika rangkaian terputus, elektromagnet akan kehilangan kemagnetannya. Materi selanjutnya yaitu kereta maglev. Maglev merupakan singkatan dari magnetic levitation. Kereta ini mengembang 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik. Sering juga dinamakan kereta api magnet. Prinsip kerja kereta maglev berdasarkan fisika sederhana, di mana kutub magnet yang berbeda menarik dan kutub magnet yang sama akan saling mendorong. Dengan mendinginkan kekuatan elektromagnet, para pakar mampu mengangkat kereta itu sehingga 10 mm di atas rel. Lalu, kekuatan elektromagnet lainnya digunakan untuk mendorongnya. Karena bergerak di atas udara yang memiliki sedikit gesekan, kereta ini mampu melaju dengan mulus dan sangat cepat. Sebagai negara yang telah menggunakan kereta api macam ini adalah Jepang, Prancis, Amerika, dan Jerman, dikarenakan mahalnya pembuatan relnya. Di dunia pada 2005 hanya terdapat 2 jalur maglev yang diungkapkan umum di Shanghai dan kota Toyota. Saya kembalikan pada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lilia. Pada Lilia, kami silakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu loudspeaker.
Loudspeaker adalah pengeras suara yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Sinyal arus listrik diubah menjadi gelombang bunyi. Sinyal yang melalui kumparan dalam bentuk solenoida yang diletakkan di belakang speaker. Kumparan ini berlaku sebagai elektromagnetik dan ada magnet permanen yang ditempatkan di dekatnya. Arus yang lewat hanya satu arah. Gaya magnet akan menekan elektromagnetik dan keluar ke speaker. Arus yang lewat berlawanan akan menarik speaker sehingga terjadi getaran. Getaran dari speaker akan menghasilkan gelombang bunyi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas teman-teman telah menjelaskan. Itulah penjelasan dari kelompok kami terkait aplikasi elektromagnetik pada 5 teknologi terbarukan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.